Bener-bener ulang. Yang Halo Karulan. Halo, selamat malam. Karulan. Lambaikan tangan Anda. Coba lihat itu nggak usah dipegang, kalau sebentar loh. Ya, aku mau bentar. Halo, selamat malam. Syarina. Sinyal aman ya? Sinyal aman ya? Aman bang? Aman dah. Halo. Syarina Fazrin. Mas. Baik. Halo Syarina Fazrin, siapa namanya bener-bener? Ya, begitu. Kompok sih. Halo Karulan, halo Oh, Syarina. Bang Mikael. Bang Jericho. Halo Bang Jericho. Malam. Annyeonghaseyo. Selamat masuk. Angelia Romandi. Halo Angelia. Keluar. Bonekanya lucu tuh yang di belakang. Makasih. Beda. Anda kesayangan. Hari Halo Jeremia ini- Silalahi. Hari ini kita akan bersama Opah. Ya, Opah. Kenal banget. Opahnya belum bergabung. Bonekanya loh. Kirain tadi kami berdua yang lucu bang. Kami kekirangan. Halo Kak Valen. Selamat malam Kak Valen. Siapa nih? Halo, Kak Halo Arbi. Kak Arbi. Oh dia mau gabung. Iya, yang bergabung sebentar lagi. Itu dulu narasumber. Oh iya, belum kenal. Mereka pede banget, makasih. Halo Ki, oke. Apa? Oke. Oke. Annyeonghaseyo. Iya, Kak Arbi udah on, tapi belum bergabung sama kita nih. Tunggu dulu. Notifnya belum muncul. Lihat. Jeng. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Dan kita nanti. Ini jam berapa sih? Jam. Halo Kak Arbi. Mas suaranya. Kok suaranya nggak ada ya? Udah keluar. Gimana Kak Arbi? Jelas sih. Enggak. Pertanyaan itu yang kayaknya aja sih. Halo Kak Arbi. Tanya. Kedengeran Kak. Jaringan. Suara Kak Arbi nggak kedengaran. Iya, nggak kedengaran Kak. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Yang sehat lambaikan tangannya. Oh, lambaikan tangan. Pastinya yang paling sehat nih Kak. Kita coba lagi ya.
lagi bersama dengan Kak Arvi lagi. Suara Suaranya hati baru. Cing, suara hati. tapi benar belum kedengaran juga Kak. Suara Suaranya kakak nggak kedengaran Kak di sini. Salah. Ya. itu udah full Kak. Iya. Ya. Wah, kenapa Wah, ya? kenapa Coba ya? sebentar saya keluar dulu ya. Ya, Kak. Oke, apa-apa. Tunggu ya guys, ada masalah jaringan atas yang Oke, kurang teman-teman mendukung. yang udah hadir, sebelum kita mulai, lebih baik kita memperkenalkan dulu diri kita, karena sepertinya lagi ada masalah dengan narasumber kita. Jaringan kali ya. Kedengaran. Iya, pasti. Yang nggak kedengeran apa Kak Valen? Suara kita atau suara narasumbernya? Halo Kak Michael Jericho. Ini ada Kak. Perkenalkan kita host. Cile. Ya, Host cantik. Emang host cantik. host kepedean banget bener dah. Masih jaringan. Sabar ya guys. Kita sambil nunggu narasumber kita. London mana? Wah, London. Ada. Salah. Ada nggak notifnya? Suara kedengaran Kak. Nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran Kak. Suara narasumbernya nggak kedengaran. Halo Randy yang baru bergabung. Ini banyak. Gak ada sih. Itu coba bisa Kak. Itu karena itu ya. Dia pakai Earphone. Halo, tes. Hey, good. Udah ada Masuk suara. ya? Udah. Ya, sorry ya. Tadi agak ngeheng kayaknya handphonenya. Oh gitu ya. Tapi udah jelas kok suaranya Kak. Udah jelas ya? Oke. Kita mulai. Oke teman-teman, karena sekarang narasumber kita udah muncul, kita akan sudah mulai sesi. Kita akan mulai live kita. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Iya, Boleh. Oke. Oke, ya kita akan memperkenalkan diri. Sebelumnya dari host dulu ya. Perkenalkan, nama host yang pertama adalah Leni Septiani, yang kedua dan saya Sari. Ya, narasumber kita siapa? Iya, Kak, perkenalkan diri Kak. Siapa? Perkenalkan Belum diri tahu dong semua. Kak. Nama kakak siapa? Oke, itu Leni sama Sari ya tadi ya? Iya Kak. Oh iya. Thank you ya untuk invitation-nya, udah ngajak kita ngobrol-ngobrol bareng depan nanti. Nama saya Arbi, nama lengkapnya Arbi Aman. Terus sekarang saya lagi banyak aktif dalam kegiatan sosial, khususnya lintas agama, dengan sebuah wadah bernama AMPP atau Angkatan Muda Protestan Pluralistik. Dan saya sangat senang tentunya ya, sangat excited banget gitu bisa berbagi dengan teman-teman student movement. Mungkin itu dulu kali ya. Oke. Ya, demikianlah perkenalan kita. Oke Kak, sebelum kita mulai sharing kita doa dulu ya. Leni? Oke. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita lanjut ke cara berikutnya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kami akan belajar bersama tentang menjadi manusia bagi sesama. Tuhan, tuntunlah acara ini, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, kan malam ini Kak, tema kita menjadi apa? Menjadi manusia bagi sesama. Nah, menurut Kak Arbi sendiri, jadi manusia bagi sesama itu, menurut Kak Arbi sendiri ya, menjadi manusia bagi sesama itu seperti apa sih Kak? Ya, menjadi manusia bagi sesama ya tentunya ini tema yang mungkin kedengarannya sederhana ya, cuma dalam kekristenan sendiri ini sangat penting gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri ya tentunya kita merujuk ke dalam firman Tuhan ya. Maksudnya kita nggak bisa mengandalkan tentunya pemahaman kita sendiri. Dan ini saya sambil buka ini nggak apa-apa ya. Ini kebetulan saya lagi buka laptop. Ya, saya Kak. sambil buka Bible nggak apa-apa ya. Iya ya. Iya. Nah jadi gini, mungkin saya mulai karena pertanyaannya sangat luas ya. Mungkin saya mulai dari sini. Di dalam kekristenan itu kan kita tentu sudah sering mengenal ya yang namanya ada hukum yang terutama gitu ya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, akal budimu, kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dikatakan seperti itu. Nah, jadi saya mungkin mau coba bahas dari sini. Jadi itu kan dikatakan Yesus ya di Injil Matius. Sebentar, saya sambil buka Alkitab ya. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu yang tadi, yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, kalau kita lihat di sini itu akar kata yang digunakan atau bahasa aslinya itu hukum yang kedua yang sama dengan itu homos atau homonia. Itu akar kata yang juga digunakan misalnya untuk homonim, homofon, kemudian homoseksual ya misalkan. Jadi sama, setara gitu. Nah, kita harus kembali berpegang dari sini dulu. Karena kalau enggak diskusi kita ke depannya akan keluar dari track gitu. Jadi kita harus sepakat dulu kalau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sama, itu hukum yang terutama. Dikatakan ketika ahli Taurat itu bertanya kan ya, maka Yesus mengatakan sesungguhnya di dalam kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu di perjanjian lama kan hukum Taurat itu kan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab para nabi. Semua itu intinya cuma dua hal ini doang gitu. Jadi makanya waktu saya dapat tema ini, wah ini temanya mungkin sederhana tapi penting banget karena di kedua hukum inilah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dikatakan bergantung. Gitu. Kalau kita lihat bahasa aslinya bergantung itu tergantung tuh krematai ya, to hang. Artinya bergantung lah gitu. Seperti anak bergantung pada orang tuanya misalnya. Seperti kita yang sedang ngobrol ini kan sangat bergantung sama internet gitu ya. Kalau nggak ada internet ya kita bubar gitu kan. Kurang lebih begitulah analoginya. Gitu. Jadi kita nggak bisa dipisah-pisahkan. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Gitu. Agapelah Tuhan Allahmu dan agapelah sesamamu. Nah, agape itu kan kasih yang tanpa syarat ya. Artinya tanpa modus. Tanpa misalnya seperti ekspektasi atau harapan tertentu gitu.
Misalnya kita mau mengasihi sesama, mengasihi orang, tapi kita berharap misalkan dia mau ikut ke gereja kita, misalnya, ini contoh doang ya. Atau misalnya kita mengasihi sesama dengan harapan bahwa suatu saat nanti saat gue butuh nih ya, gue minta tolong dia juga bakal tolongin gue. Ya, Jadi ya untuk sementara itu dulu mungkin. Jadi saya pengen kita berdiskusi dengan perspektif yang sama dulu nih. Gitu. Jadi mengasihi sesama, menjadi manusia terhadap sesama itu sama, homonia, homos, sejajar dengan mengasihi Tuhan. Jadi tidak mungkin kita mengatakan mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengasihi ciptaannya gitu. ya. Mungkin itu dulu kali untuk membuka diskusi kita. Ya, jadi yang saya pahami dari apa yang sudah apa tadi namanya? Kak Arwi sampaikan, berarti menjadi sesama bagi manusia itu bukan berbicara semata tentang diri kita sendiri. Ketika kita mau menginginkan sesuatu, baru kita mengasihi seseorang gitu. Tetapi kita nggak bisa mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan itu, tapi kita nggak mengasihi sesama kita gitu loh. Dan juga kita nggak bisa menentukan bahwa saya cuma mau mengasihi ini doang karena dia berbuat baik ke saya gitu kan. Tapi di sini kita perlu pahami bahwa kasih itu nggak terbatas gitu loh ya. Kasih sama rata gitu, nggak hanya orang-orang tertentu gitu. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan itu dari sebesar apa juga kasih kita kepada sesama kita gitu ya Kak. Itu sih yang saya pahami dari apa yang sudah Kakak sampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita akan masuk ke pertanyaan ya Kak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Ya, yang itu mungkin dari kisah seorang Samaria. Apa sih makna dari kisah orang Samaria di dalam Lukas 10 ayat 25-37 Kak? Kan di sana tuh menceritakan tentang seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Tuhan Yesus tuh. Katanya, "Guru, apa yang hendak aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yang seperti Kakak katakan tadi di sana, dengan apa yang sudah tertulis di hukum Taurat gitu kan. Nah, jadi apa yang ahli Taurat ini baca di sana, ya jawabnya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu," dan selanjutnya gitu. Jadi menurut Kakak apa sih maknanya kisah orang Samaria ini? Pertanyaannya Kak lebih ke khusus pertanyaannya, apa sih arti dan maksud dari menjadi manusia bagi sesama? Nah, pertanyaannya Yang Lukas ini aja sih. juga untuk Ini enggak. Yang ini. Kak, halo? Ya, suaranya ngecil lagi Kak. Iya tadi ya. Iya Kak? Perumpamaan Samaria tadi ya. Iya. Jadi yang ditanya itu apa makna dari kisah orang Samaria itu? Dalam 10 ayat 25-37 Kak. Ya, suara saya kedengeran nggak? Ya udah Kak, udah dengar. Udah kedengaran. Udah jelas ya? Ya. Ya. Oke, kita lihat di Lukas 10 ayat 25-37 ya. Nah, mungkin perumpamaan tentang orang Samaria yang baik ini sudah cukup sering kita dengar. Sudah cukup sering juga kita baca dan pelajari. Nah, tapi yang saya mau bahas di sini mungkin begini. Saya mulai dari sini. Di dalam Injil Lukas ini dikatakan gini. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik ini adalah respon atau jawaban Yesus atas pertanyaan si ahli Taurat itu kan. Dia bertanya kan sama Tuhan kan. Sungguhnya untuk memperoleh hidup yang kekal apa yang harus lakukan, ya gitu kan. Kemudian merujuk ke hukum yang terutama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Lalu kemudian Yesus katakan, maka perbuatlah demikian. Nah, habis Yesus suruh dia perbuat, kemudian ahli Taurat ini bertanya lagi pertanyaan berikutnya, siapakah sesamaku manusia?
yang harus aku kasih. Ya gitu. Jadi gini, eh, perumpamaan ini ya itu hadir, kita harus lihat konteksnya. Kita gini-gini, coba kita sedikit berimajinasi ya, kita mengandai-ngandai lah gitu. Andai kata si ahli Taurat yang tidak disebutkan namanya ini tidak pernah bertanya pertanyaan yang kedua tadi, siapakah sesamaku manusia? Maka mungkin perumpamaan ini nggak pernah ada di Alkitab. Nah, maka dari itu, perumpamaan ini secara konteks adalah isi hati Yesus yang keluar dari mulut dia, yang secara khusus dibuat, didesain untuk menjawab pertanyaan masalah itu. Siapa sih sama aku manusia? Sebetulnya kan pertanyaan yang di ayat ini kan sama seperti kita bertanya gitu. Misalnya seperti pertanyaan yang bersifat diskriminatif. Seperti kita bertanya, oke, engkau suruh aku berbuat demikian pada sesama aku manusia. Tapi siapa yang pantas untuk aku kasih? Siapa? Orang-orang seperti apa yang pantas untuk saya berikan misalnya pertolongan, berikan misalnya kasih bantuan, seperti itu kan. Jadi pertanyaan ini hadir dan bersifat diskriminatif gitu ya. Padahal kan sudah jelas. Satu-satunya syarat ya kalau dia manusia, selama dia manusia maka kita harus mengasihi. Tanpa memandang status sosial, tanpa memandang kepercayaan, tanpa memandang suku, etnis, budaya, dan sejenis seterusnya gitu. Nah, mendengar pertanyaan itu, jadi ahli Taurat ini kan seperti bertanya soal kategori ya. Kategori orang yang layak kita bantu sama yang nggak layak kita bantu. Klasifikasi siapa sesama manusia yang layak dikasihi, siapa yang enggak sih, gitu kan. Lalu hadirlah perumpamaan ini. Nah, kita lihat perumpamaan ini begitu indah gitu. Jadi di dalamnya terdapat sebuah paradoks yang dikedepankan gitu ya, antara tiga orang itu kan. Yang pertama imam, ya kan? Ketika orang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok, dia jatuh, dia sakit lah gitu kan, tidak berdaya. Datang yang pertama imam itu pemimpin ya kan. Kalau sekarang mungkin pemimpin gereja ya, pemimpin jemaat, kurang lebih begitulah ya. Dia datang, dia lihat, tapi dia malah menjauh gitu kan. Nah yang kedua datanglah orang Lewi itu mungkin kalau sekarang ya worship leader mungkin ya, worship leader full timer begitu ya, kurang lebih sama. Dia lihat, Alkitab mengatakan dia melihat, artinya dia sudah tahu tapi dia menjauh. Nah datang yang ketiga, orang Samaria itu. Ketika dia lihat, maka tergeraklah oleh belas kasihan, ya, compassion. Nah orang Samaria ini kan secara umum itu pertama, dia etnisnya, sukunya berbeda sama Yahudi. Dikatakan dia itu kan hasil dari perkawinan campur ya. Yang kedua, secara kepercayaan dia juga berbeda. Dia tidak percaya Tuhan yang dipercayai oleh orang Yahudi saat itu. Nah itu jadi udah beda. Bedanya udah dua. Yang ketiga, secara status sosial dia juga distigmakan secara negatif kan saat itu. Dikesampingkan lah. Maksudnya dipandang sebelah mata lah begitu. Nah, saat hadir pertanyaan dari ahli Taurat tentang siapa orang yang layak saya bantu Yesus, maka Yesus mengeluarkan perumpamaan ini, perumpamaan yang begitu indah dan menghadirkan langsung kontradiktif gitu, bahwa ada dua, ada imam Lewi tapi tidak menolong, namun ada orang yang beda agama, beda suku, beda ras, beda status sosial, tapi dia menjadi manusia bagi sesamanya gitu. Nah ini sangat dalam gitu. Jadi sekarang gini, praktisnya kita kembali lagi ke yang saya sampaikan di awal, bahwa perumpamaan ini secara konteks, secara khusus adalah jawaban yang diberikan Yesus untuk pertanyaan itu. Maka ketika kita melihat relevansinya sekarang, hal praktis apa yang bisa kita dapat dari sini? Jadi gini,
pertanyaan-pertanyaan sejenis itu masih relevan nggak sih di hidup kita sekarang? Kalau saya pribadi masih. Contoh ya. Misalkan nih pas dua orang nih, Leni sama Sari ya. Dalam satu ketika nih, ini perumpamaan aja ya, perumpamaan ini. Ya, Ini Kak. apa contoh? Slow, slow. Contoh aja ya nggak apa-apa ya. Misalnya satu hari saya punya uang lebih lah katakanlah. Uang lebih kan artinya uang yang sudah apa kebutuhan saya udah cukup, ada uang lebih gitu kan. Saya punya uang 1 juta. Satu ketika Leni WhatsApp saya, Kak boleh pinjam nggak 300.000? Nah beberapa detik setelahnya kebetulan Sari juga WhatsApp saya, Kak aku lagi butuh banget nih, pinjam dulu dong 300.000 nanti ganti. Nah saat saya dihadapkan yang itu, saya mampu nggak untuk membantu? Mampu ya, saya punya uang lebih 1 juta. Ya. Tapi seringkali kita muncul pikiran, si Leni ini orangnya, kalau ngomong A, misalnya dia bilang ganti bulan depan, dia pasti ganti. Tapi si Sari ini orangnya itu suka apa ya, nggak bisa dipegang omongannya gitu. Kayaknya, kayaknya nggak pantas lah untuk dibantu. Nanti dia gantinya tahun depan atau mungkin dia lupa gitu. Nah ini contoh doang gitu, contoh betapa seringkali kita menanyakan pertanyaan yang sama sebetulnya dengan orang ahli Taurat itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah praktisnya apa? Jangan lupa perumpamaan ini hadir untuk menjawab itu. Jadi setiap kita terpikirkan soal layak atau tidaknya itu tadi, kita dalam membantu, saya dalam memberi pinjaman ke Leni, memberi pinjaman ke Sari, setiap kali saya pikiran itu datang, maka kita harus selalu ingat lagi tentang perumpamaan ini untuk mengingatkan kita gitu. Oh ternyata apa bedanya saya sama ahli Taurat yang mencoba Yesus itu? Kan sama kurang lebih begitu kan. Contoh lainnya misalnya, nah ini masih baru nih kebetulan nih. Jadi beberapa hari yang lalu, ya kan. Kalau ini beneran, ini bukan analogi ya. Ini beberapa hari yang lalu, salah satu kawan saya, mungkin kawan teman-teman di Student Movement juga, itu salah satu pendeta lah gitu ya. Kita kan lagi corona ya. Corona itu memberikan dampak ekonomi yang luar biasa besar bagi pekerja-pekerja informal ya khususnya. Nah, jadi teman saya ini pendeta, dia menggalang dana untuk membantu pekerja malam PSK dan waria. Nah ini contoh aja nih, ini buat contoh. Terus saya beberapa kali nonton dia live, dia cerita bahwa ketika dia melakukan itu, ada saja orang yang kemudian mempertanyakan hal itu gitu. Mempertanyakan maksudnya gini, kok pekerja malam dibantu sih? Kan apa yang dia lakukan, misalnya menurut gini, pekerjaan dia itu seperti analogi orang Samaria itu, dikesampingkan, distigmakan negatif. Kok ngapain membantu orang yang seperti itu? Masih banyak yang perlu ditolong. Nah, kita mulai berhitung, membuat klasifikasi, membuat skala prioritas, seolah-olah ini nomor 1 yang layak, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seolah-olah melihat manusia seperti itu gitu, secara hierarki. Itu contoh kedua. Nah, setiap kita punya pola pikir seperti itu, maka kembalilah ke sini, kembalilah ke Lukas 10 tentang perumpamaan orang Samaria, karena perumpamaan ini secara khusus didesain untuk menjawab pemikiran yang seperti itu, secara khusus konteksnya begitu. Jadi ini hadir sebagai jawaban ahli Taurat itu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak untuk jawaban yang sangat memberkati. Yang saya dapat sih dari inti yang sudah Kakak sampaikan, bahwa kan tadi si orang ahli Taurat itu kan bertanya tuh sama Tuhan, orang yang seperti apa yang harus saya tolong gitu, orang yang bagaimana yang layak menerima pertolongan gitu kan. Jadi inti yang Tuhan Yesus sampaikan dari perumpamaan ini, bahwa nggak ada orang yang layak dan tidak layak menerima pertolongan dari kita gitu. Jadi semua orang tuh layak gitu ya Kak.
mendapat Iya, pertolongan atau menerima kasih dari kita gitu ya. kriterianya cuma satu, Hmm. satu aja. Dia harus manusia, itu aja. Intinya dia manusia Selama gitu dia, ya. Berarti ya, nggak ada. selama dia manusia, ya artinya dia layak gitu aja Ya, sebetulnya. oke. Itu dia. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Eh, tujuan Allah kepada manusia, apakah mereka makhluk sosial atau individu? Tuh pertanyaannya, Kak. Tujuan, ya. Nah ini kalau pertanyaan seperti ini, kita harus melihat kembali ke desain awalnya Tuhan. Desain awalnya Tuhan itu maksudnya itu tertulis di Kejadian 1 dan 2 ya. Sebelum Kejadian 3, kemudian apa manusia jatuh dalam dosa begitu. Nah, dikatakan di situ kan tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Nah, ini kita bisa tafsir, bisa apa ya, bisa kita ambil dalam konteks hubungan lawan jenis, tetapi juga dalam konteks sosial gitu. Artinya keresahan itu tentang kemanusiaan datang dari hatinya Tuhan gitu. Jadi saya coba buka ya. Ini nggak apa-apa ya, saya sambil buka. Ya, Buka, Kak. silakan Kak. Kita sebentar. Ya, jadi di dalam penciptaan itu ya misalnya nih ya, saya lagi buka kejadian 1 ya. Kalau teman-teman perhatikan, misalnya hari pertama ya kan, setelah ciptaan selesai diciptakan dengan perkataannya ya, maka ia melihat segalanya baik. Baik. Ditutup dengan itu kan, ditutup dengan itu. Bahasa aslinya tov ya kan, bahasa Ibraninya. Makanya boker tov selamat pagi, laila tov selamat malam, tov itu bagus artinya good. Nah hari kedua, selesai hari kedua, maka ia melihat segala ciptaannya. Yang dimaksud segala berarti hari pertama dan keduanya ya, digabung, maka segala sesuatunya itu baik. Hari ketiga pun demikian, keempat, kelima, semua demikian. Sampai hari keenam ketika dia membentuk apa manusia ya. Setelah selesai, maka ia melihat segala yang diciptakannya sangat baik, dia bilang. Sangat baik, bukan baik doang. Bukan tof doang, tapi tof meot, ya kan. Sangat baik bahasa aslinya gitu. Jadi memang kenapa gitu kan? Nah pertanyaannya kenapa? Ya karena dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. 1 Yohanes 4 bilang, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu kasih. Nah, kalau kita diciptakan serupa dan segambar ya, ini hatinya awalnya Tuhan ya, hatinya. Kita kan berbicara tadi pertanyaannya, sebetulnya apa hatinya Tuhan itu menginginkan kita sebagai makhluk sosial atau enggak sih kan gitu kan ya kurang lebih. Nah kalau merujuk dari sini, ya jelas bahwa dia sangat ingin atau dia berharap kita menjadi makhluk sosial yang peduli terhadap sesama. Karena tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Gitu. Hidup seorang diri ya artinya kan mementingkan diri sendiri ya. Selain maksudnya secara fisik, bukan cuma secara fisik, tapi secara sosial kan artinya fokusnya hanya pada diri sendiri saja gitu. Cukup, Kak? Oke. Ya. Oke. Gimana? Santai aja, santai. Serius banget kayaknya nih. Kedengeran nggak suara saya? Kak, saya sebenarnya agak gimana gitu dengan apa pertanyaan ini sih. Dan juga ayat yang Kakak berikan tadi gitu kan. Saya emang sering dengar kalau misalkan kan ayat tadi tidak baik kalau orang itu sendiri gitu kan. Dan orang sering pakai ayat ini untuk apa namanya ngejudge orang yang hidup sendiri, maksudnya tuh nggak punya pasangan gitu loh. Tapi sebenarnya tanpa ya gitu kan. Tapi yang perlu kita pahami itu bukan itu sebenarnya yang Tuhan maksudkan gitu nah. Tapi gimana kita nggak boleh hidup sendiri gitu nah. Bukan berarti kita nggak boleh nikah gitu. Tapi intinya kayak gitulah, kita nggak boleh hidup seorang diri karena memang Tuhan ciptakan kita untuk menjadi manusia yang bersosialisasi gitu ya. Memiliki relasi. Ya. Bukan khusus kepada orang yang nggak mau punya teman hidup, bukan ya Kak?
Iya. Oke, kita Ini lanjut kayaknya ke topiknya udah beda itu ya tadi. makanya soalnya tadi ayat itu kan saya Sering tiba-tiba nginget tuh kalau orang sering pakai ayat itu Iya, untuk iya, iya, iya. ya untuk ngejudge orang yang pengen hidup sendiri. Ya, kita lanjut ke Iya, ngerti, ngerti. pertanyaan selanjutnya Kak, ini tentang em, kenapa seolah-olah Kristen dan masyarakat atau kebangsaan seolah bermusuhan gitu. Padahal panggilan gereja itu buat jadi garam dan terang. Tapi kok malah jauh dari masyarakat dan cenderung eksklusif. Ini berat juga pertanyaannya. berat Kak. Ya, itu tadi ya, maksudnya soal dampak ya, soal garam dan terang. Jadi, sebentar ya. Ya, betul kan pertanyaannya itu soal bagaimana gereja harusnya menjadi garam dan terang. Padahal Tapi menurut yang bertanya bahwa sejauh ini gereja justru terlihat seperti tidak memberikan, ya tidak menjauh menjalankan dari fungsinya masyarakat. dalam konteks kebangsaan gitu ya kurang lebih ya. Iya Kak, iya Kak. Seolah-olah. Oh, ya ini saya coba sharing aja ya. Kita coba diskusi bertukar pikiran. Jadi karena tadi bahas tentang garam dan terang, ini saya akan buka perikop soal itu di Matius 5 ya, bagian dari khotbah di bukit dari Yesus yang cukup fenomenal itu ya, kita semua tahu. Nah, di dalam satu perikopnya itu dia membahas tentang garam dan terang dunia, gitu kan. Nah, kita coba baca dulu ya, karena ini nggak terlalu panjang sih. Jadi Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, dan seterusnya penjelasannya kita semua udah tahu ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu menaruh di bawah, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang. Semua di dalam rumah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Oke, saya coba bahas satu-satu ya. Jadi gini, ketika kita bahas yang di awal tadi tentang hukum kasih, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu, itu hukum yang terutama. Tadi kita bahas semua kitab Taurat dan para nabi itu ada 5 kitab Taurat dan sekitar 17 kitab nabi kalau saya nggak salah ya. Termasuk semuanya itu bergantung pada 2 hukum yang terutama ini. Nah, artinya itu hukum yang pertama. Nah, ketika kita berbicara garam dan terang, kalau saya melihatnya ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berbicara soal fungsi, jabatan, pekerjaan, ya, occupation, tanggung jawab. Dikatakan, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kalau saya ngomong ke Leni misalkan, kamu adalah dokter, ya berarti tanggung jawab kamu apa? Ya mengobati orang kan gitu. Kamu adalah guru, ya tanggung jawab kamu mengajar. Kamu adalah garam, ya tanggung jawab kamu harusnya sesuai dengan predikat garam itu kan, dan terang. Nah ini menarik nih. Kebetulan saya juga beberapa hari kemarin cukup mengulas tentang inilah, tentang perikop garam dan terang ini. Jadi gini, Alkitab terjemahan kita bahasa Indonesia LAI itu mengatakan judulnya itu kan ada, kalau teman-teman lihat, garam dunia dan terang dunia kan. Ya. Jadi garam itu kan kata benda ya, dan keterangannya dunia. Kemudian terang kata benda, keterangannya dunia. Jadi kata bendanya berbeda tapi kata keterangannya sama ya, dunia. Betul nggak? Betul ya. Kalau di Alkitab LAI, terjemahan LAI. Tapi kalau kita lihat teks aslinya itu berbeda loh. Keterangannya itu berbeda. Dan terjemahan yang cukup mendekati itu adalah terjemahannya King James Version KJV. Dikatakan you are the salt of the earth. Garam bumi, the salt of the earth, dan the light of the world, dan terang dunia. Nah, kalau saya buka nih bahasa aslinya, teks aslinya, kamu adalah garam bumi, earth.
Bahasa aslinya ini, bahasa Yunani itu, ini kalau saya nggak salah sebut ya, ini G, G, GE gitu. Nah, artinya apa? Ini yang penting nih. Kadang-kadang kita harus telusur ini maknanya apa. Karena ini mungkin bisa menjawab soal perihal kebangsaan itu. Yang tadi kan, fungsi di dalam konteks kebangsaan. Nah, dari teks aslinya itu maknanya berbicara soal lokasi geografis, tanah, region, negara, kota, provinsi, regional. Itu konteksnya itu. Konteksnya itu. Jadi, ini saya bacain ya. Usage-nya digunakannya untuk soil, land, region, country. Seperti itu. Nah, udah mulai nangkap nih di sini ya. Jadi, jadilah garam di tempat kita berada secara geografis. Kita berada di mana sekarang pertanyaannya gitu kan. Apa kita berada di Amerika? Atau kita berada di Korea? Kan enggak. Kita berada di mana? Seperti itu. Sampai situ dulu, nanti kita lanjut ke garam lagi. Ini saya lanjutkan yang terang dunia. Ini juga menarik. Menurut saya ini menarik. Jadi, teks aslinya terang dunia itu dunia. Teks aslinya itu kosmos. Pasti teman-teman sering dengar lah kosmos, ya kan? Artinya apa? Order, keteraturan. Kalau kita perhatikan ya, memang universe ini kan, dunia ini, universe itu sangat teratur kan. Matahari, bumi berevolusi, berotasi, terus bulan sebagai satelit bumi juga, terus ada siang, ada malam, dan seterusnya. Jadi kosmos itu berbicara soal keteraturan. The light of the cosmos, terangnya keteraturan, suasana teratur. Bahasa Indonesianya terang dunia, bahasa Inggrisnya juga the light of the world. Nah, sekarang saya tanya, kalau lawan katanya dunia apa? Kadang-kadang kita bisa memahami makna dari lawan kata kan. Lawan katanya dunia apa sekarang? Akhirat kan. Makanya kita kalau teman-teman muslim berdoa kan misalnya, biar bahagia dunia akhirat kan gitu kan. Nah sekarang lawan katanya kosmos apa? Kan bahasa aslinya kan kosmos. Lawan katanya dunia akhirat. Lawan katanya kosmos apa? Kosmos artinya teratur. Lawan katanya apa? Chaos. Tidak teratur. Nah ini kan dalam gitu. Jadi keberadaan terang kita itu sekitar kita harusnya suasananya harmonis, teratur. Nah yang dimaksud, jadi lawan katanya kosmos itu chaos. Chaos itu kan kacau, tidak teratur. Setiap orang yang berada di dalamnya itu tidak menjalankan fungsinya, maka chaos. Mirip dengan definisi dosa di Kejadian 4 ya. Dosa artinya meleset dari sasaran. Nah, ya kan? Gitu. Nah, jadi keberadaan terang dalam konteks ini kalau merujuk ke pertanyaan yang tadi, berarti gereja atau komunitas kekristenan apapun lah, ya kan? Dimanapun dia berada, yang tadi garam di bukan world, tapi bahasa aslinya merujuk kepada regional, tanah air, tempat ya, secara geografis, tempat di mana dia berada, dia harus jadi garam kan di situ. Itu prioritas pertamanya berarti. Dan yang kedua, dia harus jadi terang dan di dalam the light of the cosmos kan. Terang dari di dalam sebuah keteraturan. Jadi harus memberikan, di situ harus ada keadilan sosial misalnya. Di situ harus ada lingkungan yang bersih. Di situ harus ada misalnya apalagi. Ya hal-hal yang bersifat keteraturan lah begitu. Karena ketiadaan terang, gelap kan ketiadaan terang. Ya kekacauan yang ketiadaan keteraturan. Maka kalau di sebuah daerah, di sebuah regional, di mana tempat anak-anak Tuhan ada di situ, justru yang terjadi misalnya suasana chaos, ya maka kita harus sampaikan di sini. Ini bukan saya ngomong kan, ini kan yang ngomong kan di Matius 5 ayat 13-16 ya, itu berarti tidak menjalankan fungsinya. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kita bisa mengenal bisa mencoba memahaminya dari situ. Jadi misalnya nih, kita tinggal, karena gini, tadi ya, garam bumi, the salt of the earth, gitu kan. Oke. Tapi kan di hukum yang terutama dibilang, kasihlah sesama manusia. Terus nggak boleh ada perbedaan, nggak boleh ada
sekat, nggak boleh ada klasifikasi. Loh kalau gitu kenapa kita harus lebih mengasihi orang Indonesia daripada misalnya orang luar negeri? Loh katanya mengasihi sama manusia. Kenapa kita harus membedakan? Kenapa kita harus nasionalis? Kan pertanyaannya begitu. Ya kan? Katanya syaratnya cuma satu, manusia doang. Loh kalau gitu orang di Amerika juga manusia. Kenapa kita harus lebih mengasihi bangsa Indonesia daripada bangsa Amerika? Nah, Perikop garam 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 ini, ya kalau bahasa Indonesianya garam dunia, itu bisa menjawab itu. Kalau kita lihat juga, kasihilah sesamamu, bahasa aslinya kan di sini sebentar. Plesion artinya orang terdekat, lingkungan terdekat, gitu kan? Ya kalau kamu tinggal di Amerika, kalau kamu warga negara Amerika ya silakan aja. Itu kan lingkungan terdekatnya di situ berarti. Nah yang kedua tadi soal garam, itu kan berbicara soal kawasan, soal tempat di mana kita lahir, hidup dan besar gitu ya. Indikatornya apa? Ya sekarang teman-teman buka aja di dompet teman-teman. Itu ada satu kartu, ya, namanya KTP. Kartu apa itu? Identitas. Di situ tertulis dengan jelas tempat-tempat mana saja yang harusnya kalau kita menjalankan firman Tuhan, maka kita jadi garam dan terang di situ. Maka kita mengasihi sesama kita di situ. Itu ada. KTP bawahnya Republik Indonesia. Ya berarti Indonesia. Bawahnya kan ada lagi. Provinsinya apa, kotanya apa, kabupaten, kecamatan, sampai RT RW, Bang. Nah, itu jangan gini loh. Apa namanya? Itu adalah perjanjian loh. KTP itu adalah perjanjian kepatuhan kita terhadap negara loh. Dan Tuhan bilang apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan ya. Jika tidak katakan tidak gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi warga negara Indonesia ya, jelas pakai KTP gitu kan. Ya omong kosong kalau kita mau katakan kita nggak harus mengasihi bangsa Indonesia, karena itu sudah jelas gitu, baik dari secara firman Tuhan, kemudian secara tanggung jawab kita sebagai gini loh, kalau kamu bikin perjanjian sama orang nih ya, kita janji nih berdua nih ya, untuk live jam 7.30, ya ini perjanjian nih, terus saya langgar, salah nggak saya? Salah dong. Ya sama, itu kan juga perjanjian kita sebagai warga negara, patuh terhadap Pancasila UUD 45. Menurut kamu, kalau kita nggak menjalankan itu, Tuhan marah nggak? Gitu aja, simpelnya. Baik bagi kita secara individu maupun bagi gereja Tuhan. Kan gitu. Simpel, saya rasa ini sangat sederhana sih. Gitu. Itu aja, Kak. Udah. Iya. Mungkin ini realitas kehidupan ya, Kak. Bisa kita lihat di lingkungan. Tapi yang saya dapat dan saya pelajari dari apa yang sudah Kakak sampaikan adalah bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai terang dan garam itu gitu. Kalau itu nggak bisa kita fungsikan, maka semuanya tidak ada keharmonisan dan apa ya? Pokoknya tidak ada kerukunan lah di antara kita. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Lihatnya mudahnya dari lawan katanya aja. Lawan katanya kosmos itu kan chaos. Ya itu aja indikatornya. Tidak kreatif. Jadi kalau suasana yang terjadi, kalau kita lihat Indonesia sekarang misalnya masih ada hal-hal yang tidak teratur gitu ya, tidak sejalan sesuai fungsinya, ya berarti itu PR kita. Kita harus sebagai umat Kristiani, kita harus menjadi dampak di situ. Sederhananya begitu. Ya, oke Kak. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan nomor 5. Di zaman generasi milenial ini, bagaimana cara mengaplikasikan dari menjadi manusia bagi sesama di dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya, aplikasinya ya? Ya. Ya itu tadi, mungkin kalau saya boleh ulang sedikit yang tentang perumpamaan Samaria. Jadi itu salah satu aplikasi praktisnya juga. Karena menjadi manusia bagi sesama atau mengasihi sesama manusia itu kan sebuah konsep yang lumayan abstrak ya. Nah, makanya kita kita untuk mempermudahnya kita merujuk ke perumpamaan itu. Jadi perumpamaan itu kan
jawaban Yesus yang secara khusus konteks saat itu ditujukan sebagai jawaban bagi pertanyaan itu. Siapa manusia yang layak saya bantu? Nah, praktisnya ke depannya kita sama-sama belajar, misalnya kita mulai berpikir bahwa uh, ada orang meminta bantuan, terus kita mulai hitung-hitungan, kita mulai pikir dia layak nggak ya gue bantu, dia layak nggak ya ditolong, ya ingat aja itu kembali Lukas 10 ayat 25 sampai 37 perumpamaan Samaria, karena itu memang sebuah sebuah konsep khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Di dalamnya tadi kita udah bahas kan, pertama tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, dan seterusnya. Bahkan Yesus menggunakan contoh orang Samaria yang secara status sosial pun dikesampingkan. Nah, saya teringat cerita. Jadi saya sekitar pertengahan tahun lalu, itu lagi bulan puasa juga waktu itu. Lagi bulan puasa juga. Nah, saya kan suka kunjungan ya ke teman-teman muslim dari salah satu organisasi pemuda muslim. Nah, kita ada ngobrol-ngobrol waktu itu. Kalau teman-teman ingat pertengahan tahun lalu itu memang lagi panas-panasnya soal pilpres juga gitu. Cuma ini nggak ada hubungannya sama itu sih. Cuman ini biar ingat aja di masa-masa itu. Nah, saya lagi ngobrol-ngobrol sama salah satu orang yang dituakannya lah di organisasi itu. Nah, dia cerita begini, Mas Arbi, nih kemarin tahu nggak di sini di dekat rumah saya nih ada kejadian apa bang? Jadi ada seorang ibu-ibu nih, ibu-ibu, dia jatuh ke got, jatuh ke dalam selokan. Lalu ada orang yang lewat, ya kan? Sebelum dia tolong, dia nanya dulu, Bu, mohon maaf Bu, Ibu agamanya apa ya? Ini yang ngomong bukan saya loh. Jadi sampai sebegitunya gitu membeda-bedakan. Nah, kita bisa belajar dari kejadian itu dan kita bisa melihat, kita gini, kita kan penonton ya. Kita melihat, wah nggak boleh begitu tuh, nggak boleh begitu, nggak boleh diskriminasi, nggak boleh membeda-bedakan. Nah, tapi jangan-jangan di kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya mungkin nggak se-ekstrim itu, kita juga melakukan hal yang sama. Misalnya, ini kita pakai banyak contoh aja ya kan, praktis kan. Misalnya kalau untuk pengamen nih, contoh pengamen nih. Oh kalau lagunya nggak Kristen nggak mau bayar iya kan? Oh ini lagunya Kristen nih, ya padahal kan lagunya doang, kita juga nggak tahu dia hidupnya gimana. Oh ini lagunya nggak Kristen nih, bukan lagu penyembahan, nggak usah, nanti aja kalau ada yang bawa lagu pujian penyembahan. Ya kalau memang nggak gini, kalau memang itu motivasinya adalah memang karena kamu suka lagunya, it's okay. Tapi kalau motivasinya lain, motivasinya adalah bahwa membedakan tentang itu, ya itu sama aja kayak kejadian yang tadi kan yang saya cerita. Hal-hal sederhana aja begitu. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk. Oh ini kita kita bantu nih, soalnya dia anak Tuhan, soalnya dia jemaat, kita bantu nih. Oh ini bukan jemaat kita, udahlah, dia kan juga ada gereja, biar gerejanya bantu. Misalnya contoh, ini kan kita lagi corona nih ya, banyak masyarakat kita juga banyak lah yang butuh bantuan gitu kan. Jadi kalau dari saya praktisnya di hal-hal kecil itu dulu aja. Setiap kita muncul pikiran soal itu, kembali ke orang Samaria, kembali ke perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Udah itu aja jawabannya. Karena perumpamaan itu didesain untuk menjawab itu secara konteks waktu itu. Dan kebetulan kan juga cuma dikutip di Injil Lukas doang, jadi nggak susah juga nyarinya kan. Cuma satu aja itu. Kalau waktu itu ahli tarot nggak nanya soal klasifikasi, soal siapa yang pantas, siapa yang enggak, ya mungkin perumpamaan ini nggak pernah ada. Mungkin gitu kan. Itu aja sih paling. Oke, thank you, Kak. Oke, karena
untuk mempersingkat waktu Gimana? saja. Di sini masih ada beberapa pertanyaan sih, tapi karena waktunya berapa nih, Tri? 60 menit aja, 1 jam. Oke, Kak, kita lanjut ke pertanyaan. Nih, lanjut. Oke, Kak, ini pertanyaannya. Em, ini kasus ya beberapa hari lalu. Banyak kita terjebak dengan membela korban, lalu mengutuk atau menyumpahi atau membuli, bahkan menghakimi pelaku. Nah, melihat hal ini, pandangan kakak gimana gitu? Contohnya kayak kasus yang baru-baru ini, soal prank paket sampah untuk waria-waria. Iya, iya, iya. Ya pelakunya dibully ya, di penjara ya. Nah, Sorry gimana sih. tuh Ya Kak? sebetulnya menurut saya itu klise sih. Maksudnya gini, kita pasti udah tahu lah jawabannya. Maksudnya gini loh. Eh, ya itu nggak sesuai gitu, itu nggak boleh. Jadi gini, kita eh, firman Tuhan lah mengatakan kan begini, musuhmu itu bukan yang kelihatan, gitu kan. Jadi tetapi yang tidak kelihatan. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh membenci yang kelihatan, kan gitu. Nah, maka yang dilakukan si pelaku itu dia memberi prank itu ya sudah jelas salah, baik isi pranknya salah maupun konteksnya, karena saat corona ini kan semua orang khususnya pekerja informal sangat butuh pertolongan. Saat orang butuh pertolongan malah dia mengecewakan, kan gitu. Nah tetapi saat dia udah ditangkap lah gitu, padahal pengadilan belum membuktikan loh kalau dia salah, tapi udah dibully kan, secara fisik bahkan. Nah itu hal yang salah, baik secara secara kekristenan maupun secara apa, secara etika kemanusiaan universal lah gitu. Nah saya mau bilang begini, kita uh, kembali sedikit ke apa yang Yesus bilang dalam perumpamaan Samaria. Ia mengatakan ketika orang Samaria itu melihat, maka tergeraklah ia oleh belas kasihan, compassion, gitu kan. Nah jangan lupa orang Samaria itu tidak percaya Tuhan, dalam artian dia berbeda kepercayaan dengan yang kita percayai lah gitu. Jadi dunia saja mempunyai belas kasihan, gitu maksud saya. Terlebih lagi 1 Yohanes 4 ayat 8 nih saya bacain. Terlebih lagi kita. Barang siapa tidak mengasihi, barang siapa tidak agape, barang siapa tidak mengagape, mengasihi tanpa syarat, dia tidak mengenal Tuhan. Sebab Tuhan adalah agape. Sederhana kan? Sekarang gini, kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Contoh nih, uang saya cuma 1 juta. Terus kamu minta 10 juta, ya saya nggak bisa kasih, saya nggak punya, ya kan? Contoh aja. Nah sekarang bagaimana kita bisa memberi agape kalau kita nggak punya? Kan gitu. Kita nggak berbicara soal belas kasihan ya. Belas kasihan orang Samaria nggak kenal Tuhan pun bisa, itu universal. Tapi agape kan lebih dalam ya. Mengasihi ya benar-benar mengasihi aja tanpa syarat. Nah, bagaimana kita bisa memberi itu kalau kita nggak punya, kan gitu. Cara untuk mendapatkannya gimana? Kembali lagi sih ke pengenalan akan Tuhan. Artinya kita harus selalu belajar untuk mengenal pribadinya Tuhan, mengenal isi hatinya Tuhan lebih dalam. Nah, sambil jalan tentunya kita sama-sama belajar ya. Kita nggak mungkin langsung yang sempurna gimana. Saya pun pasti banyak banget kekurangannya gitu kan. Nah, tapi sambil kita belajar menemukan hatinya Tuhan itu, ya dengan sendirinya cara pandang kita melihat manusia pasti berbeda, pasti menyesuaikan dengan cara pandang. Aduh, belum ada bener. Coba compare dulu sama Kak Iwan gimana? Lanjut aja tuh. Harus langsung compare. Oke. Maaf guys.
Ya, kita lanjut lagi ya, Kak. Nah, Oke, lanjut, Kak. iya, jadi kita harus mempunyai apa yang jadi kita nggak bisa memberikan apa yang kita nggak punya. Jadi mengasihi sesama seperti yang 1 Yohanes 4 ayat 8, mengasihi sesama, mencintai bangsa, itu sebetulnya kalau saya lihat adalah bukti dan buah dari pengenalan akan kasih, pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan agape, buahnya itu, buktinya itu. Ya tentunya kita mungkin nggak langsung bisa sempurna lah ya, kita butuh banget kasih anugerah dan pertolongan Tuhan, tapi setidaknya kalau motivasi kita ke arah situ, ya dengan sendirinya itu menjadi bukti sih, karena tidak mungkin apa namanya nggak mungkin kita bisa memberi lebih kalau kita aja kurang gitu, mungkin gitu, itu memang sudah hukumnya begitu. Kalau soal prank tadi, kita harus belajar melihat dari kacamata apa namanya, ini ada quote Mahatma Gandhi, tahu kan, mata ganti mata cuma bikin satu dunia buta. Ya udah, dia bukan orang percaya aja tahu kok gitu. Jadi saya rasa itu simpel sih, itu cukup simpel ya. Intinya kita tidak membenci subjeknya, kita nggak pernah diajarkan membenci ya, tapi kita mengasihi subjeknya, tetapi mungkin kita tidak setuju sama tindakannya, sama perilakunya gitu. Iya. Baik yang pranknya itu maupun yang bulinya, yang di kanan itu. Jadi intinya kita nggak punya hak untuk menghakimi orang itu, dan kita boleh benci dengan perbuatannya, tapi kita nggak boleh benci orangnya ya. Iya. Jadi ini udah pertanyaan terakhir atau gimana? Masih ada satu lagi sih, Kak. Tapi Serius, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oh, lanjut aja nggak apa-apa ya. Jadi paling begini. Pada akhirnya ya, ini pada akhirnya nanti gitu ya. Pada akhirnya kita nggak akan ditanya misalnya sama Tuhan tentunya. Berapa banyak orang yang kamu baptis? Berapa banyak orang yang kamu ajak ke gereja gitu misalnya. Tolong cari saya ayatnya di mana itu. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Tapi yang dikatakan apa? Ketika aku lapar, ya kan, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sendirian di penjara, kamu mengunjungi aku, dan seterusnya. Jadi, itu saat terakhir loh. Perikopnya kan penghakiman terakhir. Nah, di situ apa ya? Ya itu hatinya Tuhan gitu. Itu menjawab yang tadi bahwa mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dan bla bla bla. Dan yang kedua yang sama, homonia, akar kata homoseksual, homofon, homonim, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Terus Tuhan kan nggak kelihatan, gimana caranya saya mengasihi Tuhan? Kan pertanyaannya itu ya. Ya itu tadi, apa yang kamu perbuat kan ketika aku lapar, kau kasih aku makan, aku haus, kau kasih aku minum, aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Terus ditanya kan, gimana caranya gua kasih lu makan? Gimana caranya saya kasih lu pakaian? Orang kau nggak kelihatan. Kan dia bilang, apa yang kau perbuat terhadap saudaraku yang paling hina itu, engkau perbuat buat aku sebetulnya. Ya itu sebetulnya hukum yang terutama ya diulang lagi di situ dengan kata-kata yang berbeda sebetulnya. Mengasihi Tuhan ya mengasihi sesama. Memberi makan Tuhan, memberi makan Tuhan ya memberi makan sesama. Itu aja sebetulnya. Cuma diulang dengan kalimat yang berbeda. Dan situ saudara dibilang, apa yang kau perbuat terhadap saudaraku yang paling hina. Kalau bahasa aslinya itu. Ntar saya buka. Bahasa aslinya itu artinya, itu definisinya itu yang dikesampingkan, yang dikecilkan lah gitu. Yang tidak dipandang gitu.
Ya sama, misalnya yang tadi contoh yang saya udah berikan, gitu kan, kerja malam misalnya, terus orang yang kita udah tahu dia nggak bakal mampu bayar pinjaman kita, itu kan contohnya kan itu. Terus misalnya orang yang udah kita bakal tahu deh, gue udah tahu deh dia orang gimana. Kalau gue bantu dia pasti begitu lagi, begitu lagi. Itu kan dengan kata lain itu orang yang apa misalnya uh, berkekurangan misalnya secara ekonomi. Nah, apa yang kita perbuat buat mereka, Tuhan bilang itu engkau memperbuatnya untuk aku. Dia bilang itu saat-saat terakhir nanti loh yang ditanya itu loh. Dia nggak nanya berapa orang yang kamu ajak ke gereja, berapa orang yang kamu apa namanya injili misalnya. Saya nggak bilang itu salah ya, enggak. Saya cuma bilang di dalam ini Matius 25 ayat 34 dan seterusnya Tuhan nggak nanya itu aja yang saya mau bilang. Tapi dia menekankan kembali hukum yang terutama dengan kalimat yang berbeda dan contoh aplikatif yang nyata. Yang lapar kasih makan, yang kesepian kunjungin, yang butuh apa, butuh sesuatu kasih. Itu kan aplikatif. Gitu. Sorry. Oke. Ya, Kak. Udah ya, Kak? Udah. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Di sini ada pertanyaan terakhir. Ya. Nah, pertanyaan itu gini, Kak. Sebagai orang Kristen, apakah dalam membantu atau menolong orang lain harus dengan tujuan agar orang itu mau masuk Kristen gitu? Apakah harus seperti itu gitu pertanyaannya? Jadi kalau misalkan saya menolong seseorang, saya dengan tujuan supaya orang itu mau ikut ke agama saya gitu loh. Apakah harus seperti itu tujuannya gitu? Pertanyaannya seperti itu. Saya mau bilang begini. Kalau kita katakan apakah harus begitu atau enggak, malah yang saya mau katakan gini. Kalau kita bilang itu harus begitu nggak sih? Ya berarti kemungkinan bisa begitu dong. Ya kan? Saya mau pergi nih dari sini, misalnya ke mana lah, Surabaya gitu, dari Jakarta saya mau ke Surabaya. Saya harus naik pesawat nggak sih? Kan nggak. Saya bisa naik kereta. Berarti mungkin nggak saya naik pesawat? Mungkin. Nah, saya mau katakan, bahkan hilangkan pikiran itu sama sekali. Jangan tanya lagi soal harus nggak saya mengarahkan dia untuk mengikuti kepercayaan saya. Itu udah tidak ada di dalam opsi. Kalau pilihan ganda itu udah nggak ada di dalam ABC-nya itu. Sebetulnya begitu. Kenapa? Karena ya itu balik lagi ya Tuhan yang membawa gini. Tuhan ketika dia mengasihi ya dia mengasihi aja kan. Dia nggak kemudian untuk memaksa, untuk bukan memaksa lah, artinya mengarahkan begitu. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang tanpa modus gitu. Jadilah orang Kristen yang memang benar-benar menjadi garam di tempat kita berada. Tadi saya udah bahas KTP kamu apa gitu kan. Itu bahasa aslinya berbicara soal geografis, soal kawasan, dan jadilah terang di dalam kosmos, keteraturan. Gitu. Artinya di mana kita berada harusnya di situ memberi dampak. Gitu. Jadi di mana misalkan persekutuan ada, misalnya gereja atau komunitas Kristen ada, ya alih-alih untuk modus misalnya merekrut orang-orang di sekitar situ untuk masuk gereja, maka harusnya dengan keberadaan dia di situ, dia justru menjadikan tempat itu lebih teratur. Maksudnya teratur, kosmos itu kan secara filosofis universe yang sangat teratur ya, lawan katanya chaos tadi kan. Maka arti sederhananya ya mungkin ya di situ ada keadilan sosial misalnya, di situ ada silaturahmi yang terbangun dengan warga sekitar, kemudian di situ ada kontribusi perekonomian misalnya. Begitu harusnya paradigmanya begitu kalau menurut saya, bukan
kita fokusnya untuk ya itu yang dikatakan tadi, untuk mengkristenkan, nggak ada sama sekali itu. Dan itu juga nggak saya kan udah bahas tadi, itu kan Tuhan nggak tanya itu kok gitu. Kalau kan ditulis di situ bahwa Tuhan mengedepankan tindakan-tindakan yang memanusiakan atau menjadi manusia bagi sesama. Karena kalau kamu melakukan itu, ya kamu memperbuat seperti kamu melakukannya untuk aku. Nah, kalau kamu melakukan dalam tanda kutip ya upaya-upaya kristenisasi, pertanyaan saya, kamu melakukan buat siapa? Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Kak, Jadi, ya, lanjut dulu Kak. iya jadi hendaklah kita belajar sama-sama mengasihi, ya mengasihi aja gitu, nggak ada agenda-agenda di luar itu. Iya. Seperti itu. Apakah salah jika kita menolong seseorang supaya dia terkesan dengan apa yang kita buat, lalu dia mulai berpikir untuk ikut ke agama kita gitu? Apakah salah? Saya mungkin bukan dalam kapasitas untuk mengetahui hati teman-teman semua ya ketika melakukan itu. Maksudnya itu kan soal motivasi hati ya. Yang tahu ya cuma kita dan Tuhan aja gitu. Cuman kalau tadi balik lagi ke the light of the world ya, terang dunia, terang kosmos, itu kan ditutup dengan mana tadi? Sebentar ya. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang. Orang ini sebetulnya teks aslinya lebih cocok disebut manusia karena antropo. Akar katanya antropologi gitu kan, manusia. Antropohite ini di sini artinya kemanusiaan. Jadi hendaklah terangmu bercahaya di depan manusia, ya kan? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadikanlah ini sebagai sebagai indikator gitu, sebagai tujuan gitu. Jadi motivasi kita adalah benar-benar untuk biar bukan kemuliaan kita tapi kemuliaan Tuhan gitu. Dan jangan lupa konteksnya ini lagi berbicara soal yang tadi loh, bagaimana menjadi terang di dalam yang menciptakan, yang membuat suasana keteraturan, suasana yang harmonis, yang humanistik gitu, yang memperhatikan hal-hal sosial, kebangsaan, juga ekonomi dan seterusnya. Fungsi kita, saya merasa kita harus mulai bisa menangkap message itu untuk membantu kita dalam bersosialisasi, dalam menjadi manusia bagi sesama gitu. Jadi ketika kita fokusnya ke situ, maksudnya gini loh, ketika kita fokusnya ke situ, udah nggak ada lagi tuh pertanyaan-pertanyaan yang misalnya terus kalau motivasi kita biar orang lihat, motivasi kita berbuat baik misalnya, biar orang lihat, terus orang bakal nanya, lu gereja di mana sih? Nah, gini, kalau fokus kita masih ke hal-hal yang terkait itu, maka pertanyaan ini akan terulang terus. Maksud saya ketika kita memindahkan fokus itu lebih esensial ya, soal garam dan terang, soal hukum yang terutama, soal tanggung jawab kita terhadap KTP kita tadi. Ketika kita memindahkan fokus kita gitu, maka harusnya pertanyaan-pertanyaan kita udah berbeda. Contoh, apa yang bisa aku buat ya untuk lingkungan di rumah ini, di depan rumah banjir terus ya. Apa yang aku bisa buat? Nah, pertanyaannya misalnya begitu. Atau yang kedua, di lingkungan sini kalau udah malam kos-kosan nih banyak, biasanya rawan pencurian. Sebagai seorang Kristen yang tinggal di situ, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita menyurati RT atau kita apalah misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan seperti itu harusnya. Ketika kita udah berhasil membenarkan fokus kita gitu. Nah, masalah orang mau ikut kita mau apa itu bukan bagian kita gitu. Itu bukan bagian kita. Itu biar urusan Tuhan dan dia aja. Kita murni aja. Maksud saya begitu. Jadi kita lakukanlah apa yang menjadi tugas kita. Ketika kita mau mengasihi, ya kasih aja gitu. Urusan dia mau percaya atau enggak,
itu urusannya dengan Tuhan lah gitu ya. Jadi Ya, nah, oh, saya begini loh, saya nggak mengatakan bahwa eh, kemudian kita nggak bisa fokus. Maksudnya gini, em, memberitakan kabar baik itu bagian dari perintah agama, setuju ya? Sama kalau di Muslim berdakwah gitu kan, sama ya, itu bagian dari perintah agama. Nah, kembali ke hukum yang terutama tadi, kasihlah samamu. Maka bagaimana kita adjustingnya gitu. Kita tahu yang mana yang esensial dan yang mana yang praktikal. Misalnya kita mau memberitakan kabar baik gitu kan. Kita tinggal di mana? Indonesia. Kita punya perjanjian berupa KTP itu bahwa kita tunduk dan patuh terhadap peraturan yang Indonesia di sini Pancasila UUD 45 dan Tuhan menghendaki demikian karena ya dia tidak menyukai maksudnya gini berikanlah kepada kaisar apa yang punya kaisar kan gitu kan berikanlah kepadaku apa yang bagian Tuhan gitu nah sehingga maksudnya gini semua orang itu udah tahu lah kalau kekristenan itu mengajarkan untuk memberitakan kabar baik sama saya juga kita semua udah tahu kalau misalkan teman-teman muslim kawan-kawan muslim memang diperintahkan untuk berdakwah ya silakan saja menjalankan perintah agama selama tidak menyalahi undang-undang yang berlaku kan gitu selama tidak ada unsur paksaan misalkan ada unsur yang melanggar kemanusiaan melanggar aturan gitu tetapi fokus kita itu adalah kasih itu aja bagaimana kita melihat tadi itulah 1 Yohanes 4 bagaimana kita mengenal Tuhan terus setelah itu berbahagialah mereka barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak mengenal Tuhan sebab Tuhan itu kasih ya udah jadi prinsipalnya kita saat misalkan tadi kan konteks pertanyaannya berarti yang berbeda kepercayaan ya udah itu aja buat kasih toh kita sama-sama tahu lah saya punya teman baik ya muslim saya tahu di hati dia yang paling dalam menurut kepercayaan dia gitu ya menurut apa yang dia anggap kebenaran dia sangat ingin saya percaya dengan apa yang dia percayai ya misalnya juga saya dengan kebenaran yang kita pegang yang versi saya juga pengen dong kalau teman baik saya tapi apakah saya kemudian harus menggunakan unsur-unsur memaksa gitu kan enggak kan gitu maksudnya hendaklah kita itulah makanya bingkai kebinekaan itu kan di situ pluralisme artinya masing-masing berpegang pada kebenarannya masing-masing tetapi kita berdampingan bersama tidak harus sama gitu kan kita berdampingan jadi nggak usah kita tutup-tutupi identitas kekristenan kita nggak usah kita diakui kok di Indonesia ada 6 agama yang terdaftar di sini silakan aja gitu begitu juga teman-teman yang lain Katolik, Hindu, Buddha, Muslim dan seterusnya tetapi kita punya sebuah kesepakatan bersama loh gitu kan bahwa jangan misalnya itu tadi melakukan upaya-upaya yang misalnya dengan modus-modus tertentu gitu kan kalau kamu mau buat satu yayasan di daerah tertentu misalnya gitu kan terus tujuan yang tertulis dan yang dipublikasikan misalkan yayasan sosial tapi ujung-ujungnya malah mengarahkan orang-orang untuk percaya ke kepercayaan tertentu misalnya nah itu kan sebetulnya nggak etis gitu dan menyalahi norma sosial lah gitu saya mau tanya sederhana aja gitu kira-kira kalau misalnya tentunya dengan apa yang kita diskusikan tadi ya kira-kira nih kalau misalnya Tuhan atau Yesus ada di zaman sekarang dan dia melihat itu kira-kira apa yang dia akan katakanlah apa yang dia akan katakan gitu maksud saya gini kalau memang kita tujuannya untuk membuka lembaga atau yayasan kekristenan untuk memberitakan kabar baik ya udah terbuka aja gitu terbuka aja kenapa nggak ada masalah nanti kalau ada misalnya tindakan-tindakan yang menolak dan sebagainya kan kita negara hukum
Jadi Student Move On ini kan juga salah satu kan ada saya kan sama Bang Andreas juga misalkan ya, ada di sini juga modelnya kita kan selalu menyuarakan itu kok gitu. Jadi kita bernegara lah dengan aturan di negara ini gitu. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai garam dan terang. Gitu. Iya, teman. Oke, Kak. Pertanyaannya Iya, udah gimana, habis. Pertanyaannya udah habis Oke. nih. Kira-kira dari semua pertanyaan yang berkaitan dengan tema malam ini, kesimpulan, menjadi kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya ya. Hmm. Yang pertama, menjadi manusia bagi sesama adalah mengasihi lingkungan tempat di mana secara geografis ya, secara tempat gitu kita berada dengan segala keberagaman yang ada di situ. Udah terima aja, berdamai dengan itu dimanapun kita berada, terima, berdamai dengan itu dan kasihilah semua mereka tanpa membeda-bedakan, tanpa menspesialkan gitu. Menspesialkan kayak misalnya saya lebih mengasihi kelompok tertentu karena mereka seiman gitu misalnya. Nah itu tinggalkan semua itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini. Yang kedua, Tuhan pertama dia adalah kasih agape. Yang kedua, dia adalah pencipta manusia. Tadi dibahas di Kejadian 1, artinya dia adalah pencipta dari kemanusiaan itu sendiri gitu. Itu hatinya dia gitu. Karena dia pengen kita bersekutu kan sama manusia. Jadi Tuhan itu kasih, Tuhan itu hatinya adalah kemanusiaan. Maka untuk bisa mengasihi sesama, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus terus mau belajar untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal sumbernya. Karena kita nggak mungkin memberi apa yang kita tidak punya. Yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir adalah pada akhirnya nanti Tuhan nggak akan tanya bahwa sudah berapa banyak misalnya orang-orang yang engkau beritakan Injil misalnya, atau orang-orang yang engkau ajak gereja, engkau baptis dan seterusnya. Dia nggak akan tanya hal itu, tapi yang akan dia tanya adalah ketika aku lapar, aku haus, telanjang, di penjara sebagai orang asing, apakah engkau hadir buat aku? Menjadi jawaban gitu. Itu yang dia tanya. Jadi kalau kita sudah tahu kebenarannya di situ, maka kita bisa fokus pada itu. Bahwa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan yang sama dengan itu, mengasihi sesama. Memanusiakan manusia menjadi manusia bagi sesama. Oke, udah ya Kak. Ya, mungkin ini udah akhir dari live kita. Terima kasih ya buat Kak Arbi yang udah paparkan materi buat kita. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikut live IG kita, yaitu Student Movement. Dan ada momen apa ini apa? Jangan lupa subscribe YouTube-nya Student Movement, dan juga jangan lupa like and share. Semua yang sudah kita bahas di IG akan ada di sana. Oke. Terus apa lagi ya? Oh iya. Untuk live selanjutnya kita berjumpa di minggu depan lagi dengan narasumber yang berbeda dan host yang berbeda. Intinya itu teman-teman, mari kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun tetaplah memancarkan karakter Kristus melalui kehidupan kita setiap hari, dalam lingkungan seperti apapun itu, tetaplah menjadi orang yang memancarkan karakter Kristus. Terima kasih Kak Arbi untuk penjelasan yang sangat memberkati banget.
Terima dan kasih banyak. hal-hal yang baru banget kita dapat dari Kak Arbi khususnya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, thank you banget yang udah memberikan pertanyaan. Udah banyak Ya. kita belajar. Oke, teman-teman semua. Ada nih pertanyaan iseng. Kakak Sini mau ada- jawab nggak? Sini ada yang nanya nih Kak. Kak mau nanya dong, pinter banget sih jawabnya, kuliah di mana sih? Ada yang nanya, Kakak pinter banget, jawab pertanyaannya kuliah di mana katanya. Kak Indah Great. Pertanyaan dari Kak Indah. Ya, enggak lah, Tuhan lah ya semua itu kan. Biar semua Ya. kuliah buat Tuhan. Kak Indah nanya, Kakak kuliah di mana katanya? Saya udah lulus sih, saya dari UI, di Universitas Indonesia. Seperti itu. Oke Kak Arbi dan teman-teman semua yang masih nonton, kita akan akhiri sharing kita malam ini dengan doa, dan doa penutup dipimpin oleh Kak Arbi. Ayo, Kak. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu. Kami bisa berdiskusi, membahas firman-Mu, dan kami mendoakan bersama, bersatu hati, bahwa sekiranya apa yang kami bahas bersama-sama ini bisa menjadi rema dan menjadi berkat untuk kemudian kami perbuat dan kami lakukan di lingkungan kami berada, sehingga kami bisa menjadi manusia bagi sesama dan bisa menjadi semakin mengasihi bangsa dan tentunya mengasihi Engkau sebagai Tuhan. Berkati dan sertai student movement biar bisa terus menjadi berkat bagi pelajar-pelajar khususnya di Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Arbi. Thank you ya. Oke teman-teman, tetap sehat, jaga kesehatannya, rajin cuci tangan. Sehat-sehat Dan semua. oke, God bless. bye-bye. Kak Ulan dan siapa nih? Yang masih tersisa Ketua. 6 orang. Kita lihat dulu siapa ini. Ada Kak Kak Valen, Valen, Kak Kak Rulan, Ulan, Kak Kak Yudita Yudita. Sregar, Ini Kak Agus. gimana cara quitnya gimana ya? Kayak mana ya? Oke, thank Oke, you ya Kak. teman-teman semua. Oke, bye. Dah. God bless. Bye. God bless. Bye teman-teman.